Scene dimulai dan melihatkan sosok gadis yang bernama Nuan yang sedang terbaring sambil kedua tangannya terikat. Di situ juga ada 3 orang, yaitu Lian Chen, Huang Liang, dan juga Pak Dokter. Mereka berencana untuk menggugurkan kandungan Nuan. Padahal Nuan sekarang ini sedang mengandung anak dari Lian Chen, salah satu dari 3 orang itu. Lian Chen, di dalam perutku ini adalah anakmu. Dia sangat sehat. Kamu mengapa menipuku, membawaku ke rumah sakit kecil seperti ini, dan menyuruh dokter itu untuk menggugurkan dia, ucap Nuan. Lian Chen melakukan itu semua demi Huang Liang. Sebenarnya Lian Chen itu berselingkuh dengan Huang Liang. Huang Liang itu adalah teman dari Nuan. Dan sekarang Huang Liang malah hamil mengandung anak dari Lian Chen. Lian Chen mendekati Nuan sambil berkata, "Yun Wei Nuan, awalnya aku hanya main-main saja denganmu. Siapa sangka hanya melakukan 1 kali, kamu langsung hamil hingga membuatku terpaksa menikahimu. Sial sekali," ucap Lian Chen. Nuan yang mendengar itu, dia menangis. Kenapa kamu berkata demikian?" Lian Chen kembali memberitahu Nuan, "Sebenarnya saat pertama kali berjumpa, aku datang menolongmu. Itu juga aku menyewa orang-orang untuk berakting, dengan tujuan agar kamu merasa terharu dan ingin tidur bersamaku," ucap Lian Chen. Kemudian Lian Chen menyuruh dokter itu untuk segera melakukan operasi. Operasinya pun dimulai. Pada saat operasi itu Nuan sudah meninggal dan begitu juga dengan anaknya. Tetapi entah kenapa tiba-tiba waktu kembali ke 8 bulan yang lalu, tepat di mana Nuan pertama kali bertemu dengan Lian Chen dan juga 3 preman itu. Scene pun berpindah. Terlihat Nuan yang sedang pingsan dan di depannya ada 3 pria yang sudah jelas mereka adalah orang sewaan Lian Chen untuk mengganggu Nuan. Badan gadis ini sungguh luar biasa sekali. Tuan Liang sudah mengatakan kita boleh sembarangan pegang, asalkan yang pegang pertama berikan untuk dia saja. Nanti Tuan Liang akan jadi pahlawan. Kita harus berakting dengan baik, ucap preman itu. Lalu terlihat Nuan yang sudah mulai sadar dari pingsannya, meskipun kepalanya agak sedikit pusing. Nuan melihat 3 preman yang di depannya terasa familiar. Dan tempat ini sepertinya tempat pertama kali aku berjumpa dengan Lian Chen. 3 preman ini itu sebenarnya adalah orang yang disewa oleh Lian Chen untuk mengganggu Nuan. Dan Lian Chen nantinya akan datang bak pahlawan. Mulai menyadari, sepertinya dia kembali ke 8 bulan yang lalu. Nuan yang sudah mengetahui rencana dari mereka, dia mengambil batu di dekatnya lalu mencoba untuk melawan 3 preman itu. Tapi tiba-tiba sosok pria misterius datang menghampiri mereka. Ketiga preman itu memperingatkan pria misterius ini untuk jangan ikut campur. Tetapi pria misterius ini tidak peduli dengan ancaman mereka. Dia malah mendekati Nuan lalu memberikan Nuan pisau. Ya, karena dia merasa jika Nuan melawan dengan menggunakan 1 batu, itu tidak akan mampu untuk mengalahkan ketiga preman ini. Jadi dia memberikan pisau yang dia pikir adalah alat yang lebih praktis. Lalu ketika salah satu preman itu mendekati Nuan untuk menggodanya, Nuan langsung menusuk mereka menggunakan pisau yang diberikan oleh pria misterius itu.
Preman itu langsung terkapar. Nuan mendekatinya sambil berkata, "Ingin bermain denganku? Baiklah, aku akan memuaskan kalian." Sambil tersenyum kejam yang membuat preman ini tampak ketakutan dan memberitahu kejadian yang sebenarnya. Ini, ini semua pacarmu, Lian Chen, yang menyuruhku untuk melakukannya, ucap pria itu sambil ketakutan. Di depanku sebelumnya, saat aku berada di dalam keadaan buta arah, Lian Chen datang menolongku. Jadi aku mulai terharu dan mencintainya. Dan juga mulai dari saat itu, aku masuk dalam neraka, ucap Nuan. Terlihat pemuda misterius yang masih ada di sana. Dia hanya menikmati apa yang Nuan lakukan. Gadis muda seperti ini malah menunjukkan rasa sedih yang sudah melampaui usia dia, ucap pria itu. Lian Chen muncul tiba-tiba dan dia langsung berlari menghampiri Nuan. "Nuan, kamu tidak apa-apa kan? Jangan takut, aku akan melindungimu." Nah, jadi di sini itu Lian Chen belum mengetahui bahwa rencananya sudah gagal total. Lalu ketiga preman itu langsung memberitahu Nuan, "Nona, Nona, itu dia. Nona, dia adalah orang yang ingin mencelakaimu," ucap ketiga preman itu. Lian Chen yang mendengar itu tampak terkejut. "Lian Chen, siasat yang bagus. Kamu membuat rencana agar para preman ini mengusikku. Lalu kamu datang menjadi pahlawan dan akhirnya aku pun jatuh cinta terhadapmu." Lian Chen yang sudah panik karena rencananya gagal, dia mulai menjelaskan kepada Nuan bahwa ini hanyalah salah paham. Dan apa yang dikatakan tiga preman itu adalah omong kosong. Tapi karena Nuan memang sudah mengetahui rencana Lian Chen dari awal. Soalnya kan 8 bulan di masa depan itu Nuan sempat mati dibunuh oleh Lian Chen karena dia masuk dalam jebakan Lian Chen. Jadi setelah kembali ke 8 bulan yang lalu, Nuan bertekad ingin membalas dendamnya kepada Lian Chen dan tidak ingin lagi jatuh ke jebakan Lian Chen untuk yang kedua kalinya. Jadi Nuan yang tadi masih memegang pisau langsung menusuk Lian Chen di bagian lengannya. Dan Nuan juga meletakkan pisaunya tepat ke leher Lian Chen yang sekarang sedang ketakutan. "Lian Chen, kamu jangan mengira tidak ada orang yang mengetahui semua perbuatanmu. Rasa sakit yang kamu rasakan sekarang tidak sampai setengah dari rasa sakit yang aku alami." Untuk mengakhiri semua dendamnya, Nuan langsung mencoba untuk membunuh Lian Chen, tapi dia langsung dihentikan sama pria misterius itu. "Tidak pantas jika nyawa kamu diganti dengan nyawa bajingan ini," ucap pria itu sambil menahan tangan Nuan. "Lepaskan, dia berutang budi nyawa kepadaku." Pria itu kembali mengatakan, "Kamu mengira membunuhnya adalah cara terbaik untuk membalas dendam? Tentu saja bukan." Dan bersambung.